Halo sahabat CU Mandiri, kembali lagi bersama aku Lingling, si spesialis keuangan. Sekarang kita akan membahas bagaimana merencanakan keuangan bersama CU Mandiri. Ada 3 fase dalam kehidupan manusia. Fase pertama, praproduktif atau masa pendidikan, mulai dari usia 0 sampai 22 tahun. Fase kedua, produktif atau masa berkarir yang menghasilkan pendapatan. Dan masa untuk membangun rumah tangga. Fase ini dimulai dari usia 22 sampai 55 tahun. Dan yang ketiga yaitu fase postproduktif atau masa pensiun. Kalian ada di fase mana nih? Nah, di fase produktif ini bisa dibilang fase yang paling penting. Kenapa ya kira-kira? Karena pada fase ini adalah masa di mana kita menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha kita. Pendapatan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga pada fase produktif, pemenuhan pendidikan serta kesehatan di fase praproduktif anak, dan pemenuhan kebutuhan masa pensiun pada fase postproduktif. Yuk kita pelajari perencanaan keuangan dari pasangan Adit dan Michi bersama CU Mandiri. Halo teman-teman, aku Adit. Dan aku Michi. Usia kami saat ini 22 tahun dan gaji kami berdua masing-masing senilai 3 juta rupiah. Tujuan keuangan prioritas kami saat ini adalah memiliki rumah dan ingin menikah. Kami adalah anggota CU Mandiri. Untuk mencapai tujuan keuangan tadi, kami membuka 3 sisuka. Sisuka pertama atas nama Michi dengan nilai setoran per bulannya 1 juta rupiah. Sisuka kedua atas nama Adit dengan nilai setoran per bulan juga sama 1 juta rupiah. Nah, sisuka ketiga atas nama bersama dengan nilai setoran per bulannya 1 juta rupiah. Dari kami, masing-masing menyumbang 500.000 per bulannya. Setelah 5 tahun, dana sisuka kami masing-masing menjadi 62.400.000. Sisuka Adit kami gunakan untuk biaya pernikahan. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 55 juta rupiah. Sedangkan rumah yang kami inginkan senilai 240 juta rupiah. Untuk sisuka Michi, kami gunakan sebagai syarat pinjaman prima di CU Mandiri. Untuk meminjam dana sebesar 180 juta dengan cicilan per bulan 2.520.500 dalam jangka waktu 10 tahun. Dana bersama kami gunakan untuk tambahan biaya rumah dan perabotan sebesar 60 juta rupiah. Saat ini kami telah menikah dan mulai membangun rumah tangga. Dan kami juga sudah memiliki rumah yang kami inginkan tepat di usia 26 tahun. Kami mengalami kenaikan gaji di usia 26 tahun. Gaji sebelumnya dikali 6% kali 12 bulan kali tahun yang sudah kita lalui menjadi Rp1.440.000. Jadi, gaji kami saat ini senilai Rp7.440.000. Gaji kami setelah dikurang untuk cicilan rumah menjadi Rp4.919.500. Sisa gaji kami bagi dengan rumus persentase 50%, 10%, dan 40%. 50% kami alokasikan untuk kebutuhan kami sehari-hari. Dan 10% kami alokasikan untuk dana cadangan resiko kami. 40% dari gaji kami tadi, kami bagi lagi dengan persentase 60% dan 40%. 60% untuk persiapan sebelum dan sesudah melahirkan. 40% untuk dana pendidikan anak yang ditabung selama 7 tahun.
Setelah 7 tahun, tabungan pendidikan anak terkumpul menjadi Rp66.118.000. Biaya pendidikan anak mulai TK sampai dengan SD kurang lebih sebesar Rp57 juta. Di usia 32 tahun, gaji kami mengalami kenaikan dengan perhitungan yang sama. Jadi, gaji kami saat ini senilai Rp10.564.800. Gaji kami setelah dikurang untuk cicilan rumah menjadi Rp8.044.300. Dari sisa gaji, kami bagi dengan rumus persentase 50%, 10%, dan 40%. 50% kami alokasikan untuk kebutuhan kami sehari-hari. 10% untuk dana cadangan resiko. 40% untuk dana pendidikan anak yang akan ditabung selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, tabungan pendidikan anak terkumpul menjadi Rp115.837.000. Biaya pendidikan anak mulai dari SMP hingga SMA kurang lebih sebesar Rp100 juta. Nah, di usia 35 tahun, gaji kami kembali mengalami kenaikan dengan perhitungan yang sama. Jadi, gaji kami saat ini senilai Rp12.466.400. Dan saat ini cicilan rumah kami telah lunas. Jadi, gaji kami berdua kami bagi dengan rumus persentase 50%, 10%, dan 40%. 50% kami alokasikan untuk kebutuhan kami sehari-hari. 10% untuk dana cadangan resiko. Dan 40% untuk dana pendidikan kuliah anak yang akan ditabung selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun, tabungan pendidikan anak terkumpul menjadi Rp179.517.000. Untuk biaya pendidikan kuliah anak kurang lebih sebesar Rp150 juta. Kami sudah mempersiapkan dana pendidikan anak hingga kuliah. Saat ini anak kami berusia 13 tahun. Aku dan Michi sekarang berusia 38 tahun. Inilah saatnya mempersiapkan masa pensiun. Di usia 38 tahun, kami kembali mengalami kenaikan gaji. Jadi, gaji kami saat ini senilai Rp14.710.500. Kami ingin pensiun di usia 55 tahun dan ingin mempunyai passive income seperti properti dan franchise. Karena saat usia kami sudah tidak produktif lagi, kami tetap ingin memiliki pendapatan. Gaji kami bagi dengan persentase 50% dan 50%. 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 50% lagi untuk dana cadangan resiko dan investasi. 50% dari dana cadangan resiko dan investasi kami bagi lagi dengan persentase 65 dan 35%. 65% untuk investasi yang akan kami tabung selama 6 tahun. 35%-nya lagi kami alokasikan untuk cicilan pinjam tabung dana cadangan risiko di CU Mandiri. Kami ulangi sampai masa pensiun. Nah, saat ini kami sudah berada pada masa pensiun dan tidak bekerja lagi. Tetapi kami masih memiliki pendapatan dari investasi yang kami tanam saat masa produktif. Kami tinggal menikmati hidup aja dengan healing ke Tokyo dan shopping-shopping. Dan bermain golf, berbekyuan, dan bersantai-santai. Wah, seru ya cerita Adi dan Michi. Ternyata jika kita merencanakan tujuan keuangan secara benar dan konsisten, kita akan mencapai hidup sejahtera. Ayo mulai rencanakan tujuan keuanganmu bersama CU Mandiri. Ling Ling pamit dulu ya. Dadah!